Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lutfil Hakim, NIM 511142686 dari Rombel 3. Di sini saya akan mempresentasikan volume lalu lintas. Volume lalu lintas jalan adalah lalu lintas gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jalan raya sebagai penghubung transportasi darat antar daerah yang digunakan sebagai media penyalur segala kebutuhan logistik dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Semarang termasuk kota yang maju karena memiliki pendidikan yang cukup berkualitas, terutama di perguruan tinggi, memiliki banyak lapangan pekerjaan sehingga banyak pendatang dari luar kota yang menyebabkan adanya pertumbuhan perekonomian dan pariwisata, di mana adanya kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat akan alat transportasi. Metode pengumpulan data yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi. Metode observasi itu adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Dalam penelitian ini kita melakukan penelitian di jalan menoreh raya. Waktu penelitian kita dibagi menjadi 3 sesi. Pertama 07 sampai 09, sesi kedua 12 sampai jam 14, sesi ketiga jam 16 sampai jam 18. Kemudian di setiap sesi waktu tersebut kita menghitung jumlah kendaraan yang melintasi jalan menoreh raya menggunakan software multi-counter. Software lokasi survei berada di jalan menoreh raya Sampangan. Data lokasi survei yaitu depan rumah makan Miago Pak Joko, jalan menoreh raya termasuk jalan yang ramai dan dilalui banyak kendaraan karena lokasi ini berada di sebelah utara dari Pasar Sampangan dan sebelah selatan dari Taman Sampangan. Juga lokasi sekitar survei kami terdapat ruko-ruko, toko, bengkel di sekitarnya. Berikut adalah gambaran dari lokasi kami. Spesifikasi lokasi ini yaitu 2 jalur dan 2 lajur tak terbagi. Pada bahu jalan terdapat curb dan trotoar di kedua sisinya. Analisis dan pembahasan untuk penelitian kami untuk volume lalu lintas dari arah menoreh raya menuju Kelut pada hari Sabtu 3 September 2022 lebih banyak dipenuhi oleh mobil dan motor, terutama saat pagi hari di jam 7 sampai jam 9. Untuk dari arah menoreh menuju Kelut lebih padat, sedangkan pada pukul 12 hingga jam 2 siang mengalami penurunan volume kendaraan di kedua arah. Tetapi pada pukul 4 sore sampai 6 sore dari arah Kelut menuju Menoreh mengalami peningkatan volume lalu lintas. Berikut adalah grafik dari Menoreh ke Kelut, dan ini Kelut ke Menoreh. Dari grafik di atas telah disimpulkan yaitu volume kendaraan terjadi pada pukul 6.45 hingga 8.30. Puncak dari fluktuasi ini terletak pada pukul 7.15 hingga 7.45 WIB yang kemudian turun pada pukul 8.30 WIB. Fluktuasi kembali terjadi pada pukul 12 hingga 13.15. Terjadi penurunan volume yang sedemikian pada pukul 12 hingga 12.30 WIB. Kemudian volume mulai naik kembali pada pukul 12.45 hingga 13.15. Dan yang terakhir fluktuasi terjadi pada pukul 16.45 hingga 18.30. Berikutnya yaitu survei kecepatan kendaraan. Karakteristik arus lalu lintas dibagi menjadi 3 bagian yaitu volume, kecepatan, dan kerapatan, di mana ketiganya memiliki suatu hubungan mendasar yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan nilai matematis kapasitas jalan untuk kondisi ideal. Dengan menggunakan hubungan antara volume, kecepatan, dan kerapatan, maka dapat diketahui hasil dari arus dan kecepatan pada ruas jalan tersebut jika terjadi kemacetan. Tujuan penelitian kami adalah 1. Mengetahui perhitungan rata-rata kecepatan kendaraan dengan menggunakan metode konvensional,
metode otomatis menggunakan shotgun, dan metode perhitungan menurut MKJI 1997 pada ruas jalan monorer raya. Kedua, mengetahui analisis kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan monorer raya Sampangan Kota Semarang. Ketiga, membuat rekomendasi yang dapat dilakukan pada ruas jalan monorer raya Sampangan Kota Semarang. Metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Metode observasi itu sendiri suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Dalam pengumpulan data kecepatan secara konvensional menggunakan timer, sedangkan data kecepatan secara otomatis diperoleh dengan menggunakan aplikasi Smart Speed yang dapat di-download di Play Store dan App Store. Penelitian ini dilakukan di Jalan Monorer Raya, Sampangan, Semarang, Jawa Tengah. Instrumen penelitian atau alat yang kami gunakan untuk survei penelitian yaitu Smart Speed, aplikasi meteran, bendera, aplikasi timer, software Excel, Word, laptop, dan handphone. Berikut adalah lokasi survei yaitu di depan rumah makan Miago Pak Joko, termasuk jalan yang ramai dan dilalui banyak kendaraan karena lokasi ini berada di sebelah utara dari Pasar Sampangan, berada di selatan Taman Sampangan. Juga lokasi sekitar survei terdapat banyak toko. Jalan Monorer Raya termasuk jalan kelas 2 dan spesifikasi jalan ini yaitu 2 lajur 2 arah tak terbagi. Pada bahu jalan terdapat curb dan trotoar di kedua sisinya. Hasil penelitian dari Monorer Kelut. Dari data-data yang didapatkan saat survei menghasilkan nilai kecepatan maksimal mobil yaitu 25,3 meter per sekon, kecepatan minimal mobil yaitu 8,9 meter per sekon, dan kecepatan rata-rata mobil yaitu 16,9 meter per sekon. Sedangkan untuk sepeda motor, data-data yang didapat saat survei menghasilkan nilai kecepatan maksimal motor yaitu 52,9 meter per sekon, kecepatan minimal motor 9,9 meter per sekon, kecepatan rata-rata motor 22,64 meter per sekon. Hasil dari arah Kelut ke Menoreh yang didapatkan saat survei menghasilkan nilai kecepatan maksimal mobil 30,6 meter per sekon, minimal mobil 16,9 meter per sekon, rata-rata mobil 22,9 meter per sekon. Sedangkan motor didapatkan saat survei menghasilkan nilai kecepatan yaitu nilai maksimal motor 69,6 meter per sekon, minimal motor 22,1 meter per sekon, kecepatan rata-rata motor 35,6 meter per sekon. Menurut KJI 1997, untuk jalan tak terbagi analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas, sedangkan untuk jalan terbagi analisa dilakukan terpisah untuk masing-masing arah lalu lintas karena Jalan Monorer Raya termasuk jalan yang tak dua arah tak terbagi 2/2, maka analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Kecepatan arus bebas dihitung dengan rumus sebagai berikut. Perbandingan hasil survei metode konvensional, otomatis, dan MKJI dapat dirangkum seperti pada tabel di bawah ini. Metode konvensional menghasilkan MC 16.886, LV 22.645, semua 19.765. Metode otomatis menghasilkan MC 16.886, LV 21.300, semua 19.093. MKJI menghasilkan MC 26.367, LV 29.825, semua 28.096. Dari tabel di atas terlihat bahwa perbandingan antara ketiga metode survei tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaan signifikan hanya terlihat pada kendaraan ringan, di mana kecepatan yang terukur baik secara konvensional otomatis di sekitar 15 km per jam saja. Sedangkan menurut kecepatan arus bebas MKJI, kendaraan ringan dapat melaju sekitar 29 km
29 km per jam. Hal tersebut terjadi akibat adanya hambatan naik turun penumpang bus Trans Semarang. Selain itu, kecepatan kendaraan berat tidak dapat diketahui karena jenis jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan berat, misalnya truk 3as atau bus besar. Apabila melihat dari metode yang telah digunakan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari setiap metode, yaitu metode konvensional memiliki kelebihan lebih mudah dilakukan, bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan ahli, menggunakan alat yang sederhana. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar, membutuhkan surveyor yang tidak sedikit, kemungkinan human error lebih besar. Metode otomatis memiliki kelebihan, dapat dilakukan dengan sangat cepat, tidak membutuhkan surveyor dalam jumlah banyak, hasil yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Sedangkan kekurangannya yaitu karena menggunakan speed gun aplikasi yang ada di smartphone, hasilnya menjadi kurang akurat. Bahu jalan yang sempit membuat surveyor kesulitan dalam melakukan metode ini. Metode MKJI memiliki kelebihan perhitungan lebih mudah dibandingkan yang lain, tidak perlu menghitung kecepatan kendaraan secara langsung, menghemat waktu dan biaya. Kekurangannya yaitu perhitungan bersifat sangat umum karena mendetail dan kurang cocok karena tidak mengacu dengan data di lapangan secara langsung. Berikut adalah tabel hasil survei kami. Berdasarkan tabel, terdapat gambar grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan batas kecepatan motor ideal pada ruas jalan menoreh. Grafik tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Tabel berikut didapatkan gambar grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan batas kecepatan mobil ideal pada ruas jalan menoreh raya. Grafik tersebut dapat dilihat sebagai berikut di bawah ini. Tabel ini digunakan untuk menentukan batas kecepatan motor ideal pada ruas jalan menoreh raya dan telah dijadikan grafik sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh, berdasarkan perhitungan kecepatan kendaraan dengan survei kecepatan konvensional otomatis dan analisa kecepatan arus bebas yang dilakukan di arah jalan menoreh raya. 1. Pada ruas jalan menoreh raya, perbandingan kecepatan pada semua jenis kendaraan metode konvensional, metode otomatis, MKJI yaitu sebagai berikut. 2. Kecepatan rata-rata semua jenis kendaraan jika diurutkan dari yang tertinggi ke terendah adalah metode otomatis, kedua metode MKJI, dan ketiga metode konvensional. Ketiga hal yang mengakibatkan perbedaan kecepatan kendaraan berdasarkan perhitungan konvensional, otomatis, dan MKJI adalah tingkat keakuratan penglihatan dari tim surveyor, kepadatan volume kendaraan di waktu tertentu pada pelaksanaan survei. Saran yang kami dapat yaitu pelaksanaan pengamatan lebih baik dilakukan pada kondisi cuaca yang cerah serta pada kondisi lalu lintas yang normal. Kedua, tim surveyor diharapkan menjaga jarak dengan ruas jalan saat melaksanakan counting kecepatan. Ketiga adalah menghitung kecepatan arus lalu lintas konvensional. Kedua, pengamat yang berdiri pada titik awal dan akhir diharapkan memiliki satu persepsi yang sama terhadap kendaraan yang akan dihitung waktu kecepatannya. Berikutnya yaitu volume pejalan kaki dan penyeberangan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, barang yang berupa jalan fasilitas pendukung. Untuk memperlancar dan menjamin keselamatan pejalan kaki dibutuhkan suatu saran dan prasarana yang dapat mengarahkan pola pergerakan atau aktivitas pejalan kaki seperti adanya fasilitas pelengkap jalan yang baik. Semarang kegiatan ini di kawasan ini menimbulkan aktivitas pejalan kaki dengan intensitas yang cukup padat. Metode yang kami gunakan yaitu metode observasi. Dalam penelitian ini kita melakukan penelitian di Jalan Menoreh Raya. Waktu penelitian kali ini untuk survei ketiga ini dibagi menjadi satu sesi, yaitu jam 5 sore sampai jam 6 sore.
Kemudian kita menghitung jumlah pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri kedua lokasi tersebut yang juga terletak di jalan menurah raya. Volume pejalan kaki dan penyeberang jalan. Survei dilaksanakan di ruas jalan menurah raya Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan pada titik pertama berada di Indomaret dan titik kedua berada di Masjid Baitul Muttaqin. Survei dilaksanakan pada pukul 5 sampai 6. Data volume pejalan kaki ruas jalan menurah raya Kecamatan Gajah Mungkur. Berikut adalah datanya. Dari data di atas, pada titik 1 Indomaret Sampangan 2 Indomaret Sampangan memiliki jumlah penyusuri trotoar sebanyak 31 orang dan penyeberang jalan sebanyak 19 orang. Sedangkan titik kedua di Masjid Baitul Muttaqin memiliki jumlah pengguna trotoar sebanyak 55 orang dan penyeberang jalan sebanyak 15 orang. Volume pengguna trotoar pada pukul 5 hingga 6 di titik pertama lebih sedikit dibandingkan dengan volume pengguna trotoar pada titik kedua. Sedangkan volume penyeberang jalan di titik pertama memiliki volume lebih banyak dibandingkan dengan titik kedua. Analisis data pejalan kaki, yaitu analisis lebar jalur pejalan kaki. Untuk mendapatkan lebar minimum jalur pejalan kaki, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan P per 35 plus 1,5 meter. Perhitungan lebar minimum jalur pejalan kaki pada titik 1 yaitu sebagai berikut. W sama dengan 0,35 bagi 35 plus 1,5 meter sama dengan 1,52 meter. Di titik kedua, W sama dengan 1,16 per 35 plus 1,5 meter sama dengan 1,53 meter. Lebih efektif jalur pengguna jalan untuk suatu orang yaitu 60 cm ditambah dengan 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa barang, sehingga jalur minimal untuk 2 orang pejalan kaki saat berpapasan adalah 1,5 meter. Dilihat dari perhitungan lebar minimum jalur pejalan kaki pada titik 1 dan 2 sudah memenuhi kriteria lebar jalur pejalan kaki, sehingga untuk lebar jalur pejalan kaki tidak perlu adanya pelebaran atau penambahan. Berikut adalah visualisasi jalan yang kami survei menggunakan software SAP. Kesimpulan, menurut peninjauan data penelitian dan perhitungan kecepatan kendaraan dengan survei pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri pada ruas jalan menoreh, dapat disimpulkan bahwa lebar trotoar bagi pejalan kaki yang didapat berdasarkan volume pejalan kaki adalah 1,52 meter untuk di depan Indomaret, sedangkan untuk lebar trotoar bagi pejalan kaki yang didapat berdasarkan volume pejalan kaki adalah 1,53 meter untuk di depan masjid. Saran yang kami dapat yaitu lebar trotoar yang efektif dapat membuat pejalan kaki akan merasa nyaman berjalan di atas trotoar. Untuk lebar trotoar di depan Indomaret Sampangan maupun di depan masjid sudah memenuhi kriteria trotoar yang efektif, di mana lebar trotoar minimum untuk tempat pertokoan atau pembelanjaan yaitu 1,5 meter dan jalan akses 1,5 meter. Selain itu tidak perlu ditambah zebra cross atau fasilitas lainnya karena berdasarkan hasil survei tidak memenuhi persyaratan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.